Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu materi tema 4I, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sumber daya alam. Tapi kalian harus memahami dulu konsep dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Sumber daya alam sendiri terbagi berdasarkan dua jenis, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama kita masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu merupakan makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu berupa benda tidak hidup, contohnya seperti matahari dan air. Lalu yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu merupakan sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama energi, yang kedua mineral logam, dan yang ketiga mineral non-logam. Contoh sumber daya energi seperti batu bara, minyak bumi, gas. Lalu sumber daya mineral logam contohnya adalah emas, perak, aluminium. Dan contoh dari mineral non-logam adalah batu-batuan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam misalnya sebagai berikut. Misalnya dari tumbuhan padi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Lalu hasil hutan seperti kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Serta dari hewan seperti kerbau yang dapat dimanfaatkan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia seperti petani di sawah. Penggunaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian alamnya. Seperti contohnya, kita tidak boleh menebang pohon secara liar dan juga kita tidak melakukan perburuan secara liar. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak memperhatikan kelestarian alam, bisa tidak mungkin banyak hewan atau tumbuhan yang akan punah. Kita juga tidak boleh mencemari lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Lalu bagaimanakah cara menjaga kelestarian alam? Yang bisa kita lakukan adalah kita membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita bisa menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang terakhir kita bisa menghemat air. Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Diperkirakan 80% bahan baku rotan di seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia. Sementara 20% lainnya dihasilkan oleh negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan negara Asia lainnya. Jenis-jenis rotan di Indonesia sangatlah banyak. Total terdapat 312 jenis rotan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita patut berbangga memiliki sederetan kekayaan yang membawa harum nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Rasa bangga
Cinta tanah air dan syukur ini terungkapkan dalam berbagai syair lagu nasional. Misalnya lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki berikut ini. Indonesia tanah air bentang pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai hati menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Salah satu teknik menyanyikan lagu secara berkelompok adalah canon. Lagu canon dinyanyikan secara susul-menyusul. Melodi pertama disebut pemimpin atau dux, dan melodi yang mengikutinya kemudian disebut dengan pendatang atau pengikut. Sebagai seorang warga negara Indonesia, tentu saja kita memiliki hak. Beberapa hak yang kita dapatkan antara lain yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, yang ketiga, berhak mendapatkan kedudukan yang layak dan sama di mata hukum, yang keempat, berhak mendapatkan pekerjaan, yang kelima, berhak untuk mengeluarkan pendapat, dan yang keenam, kita berhak untuk memilih dan memeluk agama yang kita percayai. Namun, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Antara lain yang pertama, wajib turut serta dalam pembangunan. Yang kedua, wajib membela negara. Yang ketiga, wajib mentaati hukum. Yang keempat, wajib membayar pajak. Yang kelima, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM. Dan yang keenam, wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekarang kita akan lanjut ke materi jenis-jenis energi, perubahan bentuk energi, dan pemanfaatan energi. Silahkan kalian perhatikan. Pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Sumber energi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Contoh perubahan energi dan pemanfaatannya. Misalnya setrika. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Lalu yang kedua, sel panel surya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel panel surya. Lalu yang selanjutnya ada lampu sepeda. Ada lampu sepeda yang memanfaatkan energi kimia dari baterai yang diubah menjadi energi listrik. Ada juga lampu yang menggunakan dinamo yang memanfaatkan energi gerak menjadi energi listrik kemudian diubah menjadi energi cahaya. Jenis-jenis energi. Yang pertama ada energi panas. Energi panas disebut juga dengan energi kalor.
Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Yang selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi yaitu energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Contohnya adalah gitar. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik seperti kipas angin, TV, kulkas, dan lain-lain. Contoh benda yang mengalami perubahan energi adalah klakson. Kendaraan seperti bus, truk, mobil, dan sepeda motor dipasangi klakson yang berbunyi nyaring. Pada klakson tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Sekian video dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.